Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan melakukan aktivitas membongkar tanaman hias Snow White, Aglonema Snow White. Karena selain memang sudah penuh dengan ukuran potnya juga sudah tidak sesuai. Karena ini saya menggunakan ukuran pot dengan diameter 18 ya. Jadi ini sudah terlihat tidak bagus dan medianya juga sudah tidak terlihat tidak bagus juga. Makanya di sini saya bakal membongkar dan melakukan pergantian pot yang lebih besar, juga melakukan budidaya untuk memperbanyak tanaman hias Aglonema Snow White ini. Karena cenderung ya, kalau medianya itu sudah tidak bagus, dengan ukuran potnya juga sudah tidak pas ya, tidak pas, itu biasanya membuat tanaman hias itu pertumbuhannya jadi tidak bagus. Dan kemudian juga di sini saya bakal melakukan budidaya terhadap tanaman hias ini. Yang pastinya juga sayang sekali ya, batang-batang tanaman hias yang sudah mulai terlihat tua, dan kemudian kalau kita tidak melakukan split ataupun pemangkasan pada bagian batang dari tanaman hias Aglonema, itu biasanya pertumbuhannya juga akan menjadi makin kerdil dan daunnya juga akan sedikit. Jadi saya akan membuat tanaman tersebut itu subur kembali. Dan untuk jenis tanaman hias Aglonema juga dibilang cepat ya. Untuk memiliki tunas-tunas baru itu biasanya berada di sekitar antara 3 hingga 4 bulan. Dan saya akan mencoba melakukan itu. Namun sebelum saya melanjutkan membongkar bagaimana caranya membongkar tanaman hias juga agar tanaman itu tetap aman, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya hanya menyiapkan pisau ya, yang pastinya pisaunya itu harus tajam dan juga jangan berkarat ya, jangan berkarat, karena apabila berkarat itu berdampak sekali ketika kita melakukan pemotongan dan tidak tuntas. Itu biasanya pada bagian batang dari tanaman tersebut itu akan agak tidak rapi ya, istilahnya itu akan jubras. Itu biasanya memudahkan sekali rusak pada bagian batang yang mengakibatkan. Dan bagaimana sih cara membongkar tanaman hias itu agar aman ya, agar aman? Di sini saya akan mempraktekkan dengan ukuran pot yang kecil ya, berdiameter 18. Di sini saya akan mencobanya. Dan yang pastinya di sini jangan menekan pada bagian batang tanaman. Pada bagian jari-jari ini cukup hanya sebagai penopang saja, namun jangan menekan pada bagian tanamannya ya. Seperti ini saja. Nah, ini. Sehingga keadaan tanamannya ini benar-benar akan aman ya. Dan ini saya melakukan budidaya tanaman hias Aglonema Snow White ini, saya melakukan dengan cara split batang. Karena ketika melakukan split batang itu keuntungannya ya, itu biasanya pada bagian mata tunas itu akan banyak memunculkan, sehingga meskipun hanya satu batang tanaman itu akan menjadi banyak banget. Dan kemudian saya akan mencoba yang sedang, ukuran pot yang sedang ini. Sama halnya dengan ukuran pot apapun ya, kecil besar, itu juga tangan hanya menopang saja. Dan ketika kita menggunakan media yang berporos ya, itu keuntungannya adalah ketika kita membalikkan ataupun membongkar tanaman tersebut, itu pada bagian medianya itu tidak begitu menempel pada bagian media potnya. Jadi itu sangat aman banget. Namun ketika kita hanya menggunakan media misalnya tanah saja ya, itu biasanya
bagian tanah tersebut itu cukup keras dan berat juga. Kemudian saya akan mencoba untuk mempraktekkan yang ukurannya lebih besar. Nah, seperti ini ya, mudah banget ya. Jadi jangan sampai menekan pada bagian batang dari tanaman hiasnya. Jadi keadaannya akan aman. Dan kalau dilihat juga ya, sebenarnya untuk jenis tanaman hias aglonema itu lebih suka menggunakan pot yang memanjang sebenarnya. Yang lebih panjang, yang lebih tinggi dibandingkan dengan pot yang biasa saya pakai juga sebenarnya ya, karena juga ini sebenarnya lebih menyukai dengan pot-pot yang dengan ukuran lebih panjang seperti ini. Saya akan mencontohkan. Nah, yang memanjang seperti ini. Karena pada dasarnya akar dari tanaman hias aglonema itu sukanya itu masuk ke bawah. Berbeda sekali dengan tanaman hias philodendron, kemudian juga ada anthurium, itu biasanya memang berada di bagian atasnya itu ya. Dan keuntungan ketika kita melakukan split pada batang tanaman hias aglonema yaitu seperti ini ya. Memunculkan banyak tunas seperti ini dalam satu tanaman. Ini sangat menguntungkan ya. Dan ini juga masih bisa lagi di split, dipangkas pada bagian sini ya. Namun setidaknya agar daunnya tetap terlihat bagus seperti ini ya. Ini alangkah baiknya masih menyisakan akar ya. Kalau saya misalnya memangkas pada bagian batang dari tanaman hias aglonema yang sini sudah terlihat anakan, ini juga di bagian sisi atasnya ada anakan, ini ada mata tunas, ada mata tunas, maka saya splitnya ini akan berada di bagian sini. Tanpa merusak. Saya mengambilnya di sisi tengah ini, namun apabila ini terlalu rapat ya, mata tunas ini terlalu rapat dengan ini, maka saya akan biarkan seperti ini. Namun karena ini masih mempunyai celah, saya akan memangkas pada bagian sisi tengahnya. Saya akan mencari amannya. Dan ada kalanya yang bertanya ya, bagaimana sih cara memangkas akar gondrong pada tanaman hias? Yang saya lakukan kebiasaan untuk memotong akar gondrong pada tanaman hias itu saya tidak semua akar ini saya potong seperti ini enggak. Karena ini pastinya merusak, membuat pembusukan pada bagian tiap-tiap akarnya. Namun apabila saya pilih beberapa akar yang memang sudah terlihat tua ya, seperti ini contohnya. Ini ada sekitar ada 8, 9 ya, 9 akar. Dan ini yang satu ini sudah terlihat tua, dan yang 8 ini ya, yang 8 ini, maaf, yang 8 ini masih terlihat masih muda. Maka saya akan memangkas pada bagian sininya saja. Dan kemudian soal media tanam yang digunakan untuk melakukan penanaman terhadap tanaman hias juga sebenarnya saat saya mereview dari teras ke teras itu bervariasi sekali. Ada yang hanya menggunakan media tanam tanah, ada yang menggunakan media tanam tanah dengan pupuk kandang, ada juga yang menggunakan tanah dengan sedikit sekam, ada juga yang sesuai dengan
aturan di YouTube ataupun di Google dengan menggunakan sekam, kemudian juga sekam mentah, sekam bakar, kemudian juga menggunakan tanah, dan tanaman-tanaman tersebut juga untuk melihat suburnya ya itu sama. Namun yang saya lihat, meskipun penggunaan media tanam yang berbeda-beda itu tapi tetap subur ya. Ada yang subur dan ada juga yang tidak, hanyalah masalah penempatan dan bagaimana juga cara kita merawat lanjutan terhadap tanaman hias tersebut, seperti melakukan penyiraman. Itu juga ketika misalnya ya, ini satu tanaman, ini terdapat ada 6. Setidaknya melakukan penyiraman terhadap tanaman hias ini ketika sedang musim panas, ini 2 hari sekali secara rutin. Namun ketika sedang musim hujan ya, ini bisa ditunda hingga 4 hari sekali. Karena setidaknya keadaan suasana ataupun daerahnya itu ketika hujan itu akan lebih sejuk ya. Dan saya lebih suka kalau saya merasa bahwa media saya itu bagus, itu seperti ini. Hanya diginiin saja, ini medianya sudah pada guntur ya, seperti ini. Yang pastinya ketika medianya dalam kondisi seperti ini, maka perangsangan pada bagian akarnya itu akan mudah. Dan juga ketika memunculkan tunas-tunas baru itu akan gampang ya. Dan kemudian saya bakalan kasih contoh bagaimana saya melakukan penanamannya. Di sini saya masih menggunakan media yang tadi. Ini akan saya hancurkan dulu ya. Di sini saya kasih tanahnya ini sekitar 1/4 ya, 1/4 lebih dikit lah. Kemudian saya menaruh tanaman tersebut itu tepat berada di tengahnya. Dan di sini saya tidak pernah menekan pada bagian medianya. Saya akan biarkan seperti ini saja, karena saat kita melakukan penyiraman juga media tanamnya tersebut itu akan menata dengan sendirinya ya. Dan kemudian saya pol seperti ini. Saya tidak membuat ataupun kasih medianya itu full dengan pot yang merata seperti ini, karena yang pastinya adalah sirkulasi udara, hawa udaranya itu akan lebih bagus seperti ini. Karena apabila kita full seperti ini akan terasa pengap dan juga tidak terlihat cantik ya, dan juga akan memudahkan memunculkan tunas-tunas baru. Dan demikian tip-tip dari Kebang Desa, bagaimana cara membongkar tanaman hias agar aman, dan bagaimana juga ketika saya melakukan perawatan dan bagaimana saat kita mau budidaya ya, dan penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.